Oke Bor, di video kali ini aku mau ajak kalian bahas sebuah alur cerita tentang proyek konspirasi yang menentang hukum Tuhan. Nah, hukum Tuhan gak lo itu? Iya, proyek ini adalah petualangan awak kapal koloni ke sebuah planet terpencil demi berlanjutnya kehidupan manusia. Karena bumi yang kita tempati saat ini itu dianggap udah gak relevan lagi untuk ditinggali. Waduh, bagaimana itu kakak? Sabar ya. Setelah belasan tahun melakukan ekspedisi berencana ke bulan, kapal koloni luar angkasa yang bernama USCSS Covenant kembali melakukan perjalanannya. Kapal raksasa ini melakukan ekspedisi menuju sebuah planet yang terpencil yang disebut dengan Origin 6. Wah, planet apa itu kakak? Sabar ya, sabar. Film ini tuh fiksi ya, 100% fiksi. Tapi Masya Allah alur ceritanya itu ya. Menegangkan sekali sumpah. Tim saya aja yang bertugas nulis skrip ini itu sampai kram loh saraf otaknya. Makanya pastikan dulu posisi Anda sudah nyaman, asam lambung tidak naik, tensi darah normal, dan detailnya film ini. Gimana ceritanya? Nih, begini ceritanya. Jadi pada suatu hari seperti yang lagi kita lihat, ada seorang pria yang bernama Weyland. Itu dia mengaktifkan robot ciptaannya yang memiliki kecerdasan buatan yang sangat tinggi. Robot ini bernama David. Weyland nyiptain David ini dengan begitu sempurnanya. Canggihnya, si David ini bisa memiliki intuisi layaknya seperti manusia pada umumnya. Bahkan kayak yang kita lihat, saking cerdasnya si David ini, dia bisa sampai kepikiran dan bertanya, kalau seumpamanya dia yang sebuah robot diciptakan oleh seorang manusia, lalu siapa yang menciptakan manusia? Robot loh ini yang nanya. Nah, kalau kalian tahu, si Weyland sendiri itu bahkan gak percaya dengan teori bahwa manusia merupakan evolusi dari hewan. Dengan kata lain, dia menduga pasti ada entitas lain di luar sana yang dengan sengaja menciptakan manusia itu sendiri. Weyland yang penasaran meminta David untuk menemaninya mencari entitas itu atau siapa sebenarnya yang menciptakan manusia tersebut. Nah, lagi-lagi kita melihat gimana cerdasnya si David ini. Dia berkata, aku adalah sebuah robot dan aku tidak akan pernah menua. Sedangkan kamu, Weyland, hanyalah seorang manusia yang cepat atau lambat pasti akan mati. Ingatlah dalam Al-Quran, kullun nafsin za'iqatul maut. Ya, nggak begitulah ya. Ya, seketika itu Weyland langsung terdiam. Jadi awal mula kisahnya, penerbangan ini dimulai pada tahun 214 Masehi atau 14 tahun setelah ekspedisi Prometheus. Kita lihat sebuah pesawat luar angkasa yang bernama Covenant itu melakukan penerbangannya dengan membawa 15 awak pesawat, 2.000 warga koloni, dan 1.000 embrio manusia menuju sebuah planet bernama Origin 6. Nah, semua penumpang di pesawat ini itu dalam keadaan tertidur di dalam sebuah tabung yang disebut dengan kryo. Karena apa? Karena untuk sampai di planet yang dituju ini harus menunggu 7 tahun perjalanan lagi. Nah, untuk mengontrol mereka selama hibernasi, mereka akan dirawat oleh robot buatan Weyland yang diberi nama Welter, yang kecanggihannya itu hampir menyerupai si David tadi. Secara rutin, Welter ini akan mengecek kondisi awak pesawat, embrio yang dibawa, dan ribuan penumpang koloni yang saat ini masih tertidur di dalam tabung kryo. Nah, saat si Welter sedang melakukan tugasnya, tiba-tiba aja pesawat mengidentifikasi ada semburan badai kosmik yang bergerak mendekat ke arah pesawat mereka dan menyerang panel surya. Lonjakan energi yang besar membuat pesawat berguncang dahsyat dan kehilangan kestabilannya. Untuk menghindari hal buruk terjadi, Welter dengan terpaksa harus membangunkan semua kru pesawat saat itu juga. Ya, sebenarnya semua kru berhasil dikeluarkan dari tabung hibernasi. Namun sayang ada satu tabung kryo yang tidak bisa dibuka. Yang tak lain tabung itu milik Kapten Jacob. Kapten yang memimpin pasukan itu menuju planet yang diinginkan. Nah, karena sistem yang rusak, kemudian tabung mulai memanas, membuat Kapten Jacob terbakar hidup-hidup di dalamnya dan tewas pada saat itu juga. Nah, setelah situasi kembali tenang, para awak pesawat mulai mengidentifikasi dan mengevakuasi beberapa korban yang meninggal akibat tragedi barusan. Nah, di dalam kamar kita lihat seorang awak pesawat yang bernama Daniels itu terus menangisi kematian Captain Jacob yang merupakan suaminya itu sendiri. Nah, disinilah kita tahu kalau ternyata semua awak pesawat dalam pesawat ini berpasang-pasangan yang sejatinya mereka ini akan memulai koloni baru ketika sesampainya nanti di planet yang mereka tuju. Gitu.
Karena sang Kapten Jacob telah tewas, ditunjuklah seorang yang akan menggantikannya sebagai kapten yang akan memimpin ekspedisi ini. Dialah Chris. Istri Chris yang bernama Karen itu berusaha memantapkan suaminya untuk memimpin para kru pesawat sampai misi mereka berhasil seperti yang sudah direncanakan. Di mana Chris langsung memimpin rapat perdana mereka dengan para awak pesawat saat itu juga. Chris turut berduka cita atas meninggalnya beberapa orang awak pesawat termasuk Kapten Jacob. Chris juga bertanya pada Walter tragedi apa yang barusan terjadi menimpa mereka. Kemudian Walter menjawab, ada gelombang kosmik yang tiba-tiba muncul dari ledakan sebuah bintang. Ya sebenarnya normal saja terjadi, namun hal semacam ini tuh nggak bisa diprediksi. Makanya mereka mengalami hal tersebut. Chris selalu mengajak semua awak pesawat untuk tetap fokus meskipun sedang dalam keadaan berduka. Chris memerintahkan mereka untuk bekerja sama memperbaiki kerusakan pesawat. Ditakutkan kalau nanti datangnya gelombang kosmik yang kedua. Walter kemudian membantu Dennis memperbaiki kerusakan yang terjadi di garasi kendaraan. Yang dimana si Dennis ini ya masih berduka banget lah ya pasca ditinggal suaminya. Padahal kalau kita tahu si Dennis dan suaminya ini itu memiliki cita-cita ingin membangun pondok kayu di dekat danau. Setibanya mereka nanti di planet yang mereka tuju. Jadi cita-citanya itu ya tinggal kenangan belaka lah gitu lah ya. Dennis dan beberapa kru lainnya lalu melakukan upacara pemakaman untuk Kapten Jacob dengan cara diterbangkan keluar angkasa. Setelah panel energi berhasil diperbaiki, sistem di dalam pesawat pun kembali menyala. Kru-kru pesawat itu bergegas masuk kembali ke dalam pesawat. Namun tiba-tiba, helm salah satu kru menerima transmisi komunikasi yang tidak biasa. Nah, setelah kembali masuk ke dalam pesawat, mereka segera memeriksa gelombang transmisi yang barusan masuk ke sistem mereka. Setelah diperiksa, ternyata sayup-sayup terdengar seperti ada nyanyian lagu yang dinyanyikan oleh manusia. Mereka segera melacak sumber transmisi tersebut yang ternyata transmisi itu berasal dari planet yang jaraknya cukup dekat dengan posisi pesawat itu. Nah, setelah diteliti, ternyata layaknya planet yang layak untuk dihuni manusia. Planet itu memiliki matahari seperti bumi. Bahkan planet itu sangat memenuhi syarat untuk menjadi tempat tinggal umat manusia. Ada lautan, ada daratan, dan gravitasi yang mirip sekali dengan planet bumi. Nah, melihat hal ini, si Dennis ini merasa aneh. Kenapa mereka tidak pernah mendeteksi keberadaan planet ini sebelumnya gitu loh. Karena mereka kan meneliti planet ini tuh selama 10 tahun lebih loh. Tapi mereka nggak pernah nemu planet ini. Itu kan aneh gitu loh ya. Kasih tahu Pak Riki. Karena penasaran, Chris dan semua kru kemudian sepakat untuk membelokkan pesawat guna melihat planet itu lebih dekat lagi. Namun tidak dengan Dennis. Dennis merasa keberatan karena mereka sudah meneliti planet Origin 6 ini itu selama puluhan tahun. Ya dia nggak ingin lah ya tujuan awalnya terganggu hanya karena adanya transmisi acak yang tiba-tiba muncul ke sana. Bahkan dia curiga, jangan-jangan ada sesuatu yang tidak beres di planet tersebut. Puluhan tahun loh sudah diteliti secara menyeluruh dan planet itu emang nggak pernah ada, nggak pernah kedetek sebelumnya gitu loh. Kok tiba-tiba muncul itu kan aneh gitu ya. Tapi lagi-lagi si Chris meyakinkan bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi, jadi nggak kedetek sama mereka selama ini gitu loh. Ya bisa jadi planet ini berpotensi lebih baik untuk koloni manusia. Kan belum dicoba gitu ya. Lihat dulu gitu, nggak cocok ya udah gitu loh. Lagian planet Origin 6 ini itu masih jauh, butuh 7 tahun perjalanan lagi. Belum lagi kru-kru pesawat itu trauma dengan peristiwa yang menimpa Kapten Jacob. Mereka itu nggak mau lagi masuk ke dalam tabung kryo tersebut. Ya takut meledak kayak tadi itu loh, ya kan? Singkat cerita, sampailah mereka di dekat planet yang mereka tuju. Chris mengajak beberapa kru masuk ke permukaan planet untuk menelusuri sumber transmisi yang tertangkap tadi. Kemudian pesawat kecil diterbangkan untuk menembus atmosfer planet yang saat itu tebal sekali. Terlihat badai yang cukup dahsyat menyelimuti atmosfer sehingga pesawat besar mereka tidak memungkinkan untuk didaratkan di planet tersebut. Nah, si Dennis ini kemudian mulai percaya ya, bisa jadi hal inilah yang menyebabkan manusia di bumi tidak bisa mendeteksi keberadaan planet tersebut ya karena tebalnya atmosfer di planet tersebut ya. Setelah semakin dekat dengan sumber transmisi, pilot pesawat yang bernama Ferris kemudian mendaratkan pesawat di tepi danau. Ferris langsung memberitahu pesawat induk kalau mereka berhasil mendarat dengan selamat. Nah, Chris langsung mengajak para kru bergerak menuju sumber transmisi, sementara Ferris akan tetap berada di pesawat untuk memperbaiki beberapa kerusakan akibat menembus badai yang mereka lalui tadi. Di tengah jalan, istri Chris yang bernama Karen, yang juga seorang ilmuwan, ditemani Lindward, itu berhenti sejenak guna meneliti kandungan tanah yang ada di situ.
sementara yang lain akan melanjutkan penelusuran. Nah ini ya, di tengah hutan mereka terheran-heran melihat pohon-pohon besar itu patah dan tumbang. Nah ini tandanya ada sesuatu yang sangat besar pernah mendarat darurat di sekitar sini. Dan anehnya, hutan yang lebat ini tidak ada suara sedikit pun. Padahal ini hutan ya, tapi nggak ada suara-suara seperti burung, kucing hutan, atau minimal buaya darat lah ya. Nggak ada loh ini. Nah, di sisi lain, saat Karen sedang mengambil beberapa sampel tanah, Ledward ini meminta izin untuk buang air. Yang ternyata, si Ledward ini hanya ingin sebat dulu biar paru-parunya smile. Anjoy, ora udut, ora smile. Nah, tapi disinilah kita melihat kemalangan si Ledward ini ya. Saat sedang asik sebat, tanpa disengaja ia menginjak sebuah spora yang nggak biasa. Yang spora itu mengeluarkan bubuk hitam yang bergerak masuk ke dalam telinganya dan menembus ke dalam kulitnya. Sedangkan di tempat lain, si Chris dan para kru akhirnya menemukan pesawat alien yang berukuran sangat besar yang mendarat di tengah hutan. Saat hendak masuk, seorang kru yang bernama Tom melihat sebuah spora yang sama persis dengan yang ditemui oleh si Ledward tadi. Tanpa ia ketahui, saat ia menyentuh spora itu, tiba-tiba bubuk hitam langsung masuk ke dalam hidung si Tom. Sementara itu, si Ledward ini mulai merasakan efek samping dari spora tersebut, di mana ia tiba-tiba ambruk sampai muntah darah, coy. Di dalam pesawat alien, Dennis menemukan sesuatu. Itu adalah sebuah kalung milik seseorang bernama Ellie, yang tak lain adalah awak pesawat Prometheus yang menghilang 10 tahun yang lalu. Di sini mereka juga menemukan baju berlogo Weyland dan foto Ellie di sana. Nah, saat sedang meneliti kokpit pesawat, Chris ini tak sengaja menyentuh sesuatu yang tiba-tiba muncullah hologram Ellie di sebuah suatu kursi. Nah, disinilah kita tahu kalau ternyata rekaman hologram inilah yang terpancar keluar angkasa dan ditangkap oleh mereka beberapa saat sebelumnya. Yang masuk ke sistem helm kru tadi itu loh, ya kan? Di tempat lain, melihat kondisi Ledward yang memprihatinkan, Karen mengajak Ledward bergegas kembali ke pesawat. Karen lalu menelpon Chris dan menyuruhnya kembali ke pesawat karena Ledward mulai bertingkah tidak wajar. Sesampainya di pesawat, Karen memapah Ledward yang sudah tak berdaya menuju ke ruangan medis. Saat bajunya dibuka, tiba-tiba dari punggungnya mengeluarkan darah. Ferris yang ketakutan akhirnya keluar ruangan dan mengunci si Ledward ini di dalam ruangan tersebut. Kemudian si Ferris menelpon Chris untuk segera kembali karena keadaan sudah sangat gawat darurat. Sedangkan Chris sendiri itu juga sedang membawa Tom yang ternyata mengalami efek yang sama. Makin gawat ini. Dari punggungnya Ledward tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak pernah ia lihat. Karen yang ketakutan menyuruh Ferris untuk membukakan pintu. Namun Ferris menolak karena ya tentu sangat berbahaya. Yang faktanya makhluk itu adalah Neomorph yang baru lahir. Neomorph itu langsung menyerang Karen dengan brutal. Ferris pun kembali kabur dan menembak ke segala penjuru yang mengakibatkan salah satu tembakan itu mengenai bahan bakar pesawat yang Chris yang baru saja sampai histeris melihat istrinya tewas di dalam pesawat. Nah, di saat yang bersamaan, Tom tiba-tiba merasakan gejala yang sama. Ada sesuatu yang keluar dari mulut Tom, yang mana itu adalah juga Neomorph. Semua orang berusaha untuk menembaki Neomorph tersebut, namun jelas kesulitan karena makhluk itu bergerak begitu cepatnya ya. Yang akhirnya ya, Neomorph itu menggigit lengannya si Welker yang sedang melindungi si Dennis. Nah, tiba-tiba muncul kilatan cahaya yang sangat terang sekali dan membuat Neomorph itu kabur masuk ke dalam hutan. Terlihat sesosok manusia berjubah mendekati ke arah mereka. Sesosok itu mengajak semua orang untuk mengikutinya. Dan mereka pun lalu memasuki sebuah gerbang yang sangat besar sekali. Di balik gerbang tersebut, terlihatlah pemandangan yang sangat mengerikan. Ada jutaan mayat berbentuk seperti manusia tewas mengenaskan di sana. Nah, sosok berjubah itu membawa mereka masuk ke dalam sebuah gedung. Sesampainya di dalam gedung, ternyata sosok berjubah itu tak lain adalah David, robot ciptaan si Weyland yang ikut ekspedisi bersama pesawat Prometheus 10 tahun yang lalu. David memberitahu kalau 10 tahun yang lalu, pesawat yang dia naiki bersama Ellie membawa puluhan ribu patogen berbahaya mendarat secara darurat di planet ini. Dan termasuklah Ellie tewas dalam peristiwa tersebut. Patogen itu tidak sengaja terlepas saat mereka mendarat. Nah, patogen itulah yang kemudian berevolusi menjadi Neomorph. Begitu ceritanya.
Patogen itu didesain untuk menulari semua makhluk hidup kecuali tanaman. Makhluk yang tertular akan langsung tewas untuk digunakan sebagai inkubator, sebagai media melahirkan neomorph lainnya yang super agresif. Begitu makanya di hutan ini nggak ada makhluk hidup. Chris berkata kalau mereka tidak boleh membiarkan patogen itu masuk ke dalam pesawat Covenant. Karena saat ini ya, seperti yang kita tahu, mereka itu sedang dalam misi kolonisasi menuju planet Origisik itu. Si David pun bertanya, berapa banyak koloni yang mereka bawa? Chris pun menjawab, ada 2.000 manusia dan 1.000 embrio. Si Dennis ini sebenarnya sudah menaruh curiga dengan David. Namun Walter menyuruh Dennis untuk tetap tenang. Biar Walter yang akan menyelidiki si David ini. Karena sesama robot gitu kan. Di atas gedung, para kru tidak berhasil menghubungi pesawat karena sinyal komunikasi terhalang oleh badai. Sedangkan di dalam pesawat Covenant, Tensi yang khawatir mengajak yang lainnya untuk terbang rendah mendekati planet agar mereka bisa mengirim sinyal komunikasi. Sedangkan di bawah, di dalam sebuah ruangan, Walter ini melihat aneka macam serangga yang diawetkan dan beberapa seruling. David yang sudah memotong rambut kemudian datang mendekati Walter. Dan David ini mengajari si Walter ini cara memainkan seruling. Yang tentunya dengan cepat Walter dapat menguasainya. Karena secara kan Walter ini robot yang cerdas juga. Bahkan si Walter ini memberitahu David kalau Walter adalah robot yang jauh lebih canggih dan lebih efisien daripada David ini. Namun kalau kalian tahu ya, sayangnya ada satu fitur yang dihilangkan dari Walter ini. Yaitu kemampuan berpikir mandiri seperti David. Yang membuat ia sangat mirip dengan manusia asli. Kayak di awal film tadi loh, yang kita lihat gimana cerdasnya si David ini berbicara dengan si Wayland. Ya kan? Nah, hal itulah yang membuat beberapa orang merasa gelisah dan menghilangkan fitur itu pada Walter dengan tujuan agar si Walter ini selalu patuh pada program yang diberi. David kemudian mengajak Walter untuk melihat pemandangan di luar gedung. David teringat saat pertama kali dia sampai di tempat ini, David menerbangkan pesawat menuju pusat pemukiman, di mana di bawah terlihat jutaan makhluk seperti manusia menyambut kedatangan pesawat itu. Dan dengan kejam, si David ini sengaja menjatuhkan ratusan ribu botol berisi patogen. Nah, patogen itu meledak dan langsung menyebar membunuh semua orang yang ada di bawahnya tanpa terkecuali. Kemudian juga David lalu memperlihatkan makam yang bertuliskan nama Ellie. David bercerita kalau si Ellie itu sangat berjasa sekali karena sudah memulihkan tubuhnya yang sempat hancur pada saat itu. Kemudian di tempat lain, Chris yang khawatir karena salah satu krunya tadi ada yang izin membasuh muka dan tidak kunjung kembali. Chris pun bermaksud untuk memeriksanya. Sedangkan di dalam gedung, David ini melihat Neomorph sedang memakan tubuh kru itu. Di mana Neomorph itu langsung bergerak mendekati David. Dari belakang, Chris tiba-tiba muncul mengarahkan senjata ke arah Neomorph itu. Namun anehnya, si David ini justru melarang Chris untuk menembakinya. Dan tentunya, Chris ini langsung menjadi curiga dengan David. Chris memaksa David untuk berkata sejujurnya mengenai semua kejadian ini. Tapi David malah mengajak Chris menuju suatu tempat. Di dalam sebuah ruangan, David memperlihatkan sebuah eksperimen yang dia lakukan selama ini. Si David ini bereksperimen dengan patogen yang diciptakan oleh engineer. Di mana patogen itu mampu berubah menjadi parasit lalu menulis ulang DNA inangnya. Dan akhirnya menghasilkan monster yang sangat kuat. Sedangkan di sisi lain, si Daniels ini terus berusaha menghubungi pesawat Covenant. Si Daniels ini meminta Tennessee untuk menurunkan pesawatnya agar bisa menjemput mereka dengan menggunakan pesawat kargo. Nah, di sini Tensi pun bertanya mengenai nasib istrinya ya, yang tentunya Daniels ini memberitahu kalau Ferris sudah tewas. Kemudian David juga mengajak Chris masuk ke dalam sebuah ruangan untuk menunjukkan makhluk ciptaannya yang hampir sempurna. Ruangan itu dipenuhi dengan bola-bola tidak biasa. Saat Chris mendekat untuk memeriksanya, tiba-tiba muncul makhluk kecil yang langsung menempel di wajah Chris yang menyebabkan ia tidak sadarkan diri. Di dalam ruangan, Chris yang sudah mulai kembali siuman, tiba-tiba merasa kesakitan dan sesuatu keluar dari dalam tubuhnya. Yang tak lain itu adalah Protomorph, makhluk ciptaan David yang akhirnya bisa dilahirkan ke alam dunia. Dan uniknya, makhluk ini bisa bergerak sesuai dengan perintah si David tersebut. Di ruangan lain, Walter melihat mayat tubuh Ellie yang ternyata digunakan oleh David untuk sebuah eksperimen. Walter lalu menemui David di dalam ruangannya. Walter berkata kalau dia menyadari kalau patogen di planet ini tidak mungkin terlepas secara tidak sengaja. Walter yakin kalau David lah dalang di balik semua ini.
ini. Walter juga bertanya, kenapa David begitu tega membunuh Ellie? Tapi si David ini malah balik bertanya kepada Walter, kenapa si Walter mau membantu umat manusia dalam misi kolonisasi ini? Bukankah manusia adalah makhluk yang rapuh, yang sedang sekarat di bumi, yang ingin terus hidup? Manusia-manusia itu tidak layak melanjutkan peradaban dunia ini, Well. Anjoy, sialan si David. Walter lalu bertanya, kenapa David sangat membenci manusia? Bukankah dia diciptakan oleh manusia juga? David pun menjawab, manusia adalah makhluk fana yang bertindak seolah-olah menjadi Tuhan dengan menentang penciptanya sendiri. David bahkan mengatakan kalau ia sudah bertemu dengan pencipta manusia sesungguhnya, yang ternyata penciptanya juga bisa mati. Lah, David merasa kalau dirinya jauh lebih baik daripada manusia. Dan ternyata si David juga sudah berhasil menciptakan makhluk yang sangat kuat, yaitu Potomov tadi, yang dia klaim lebih baik daripada Tuhan itu sendiri. Nah, dengan sekonyong-konyong, si David ini menusuk leher Walter yang membuatnya tidak sadarkan diri. Tapi alhamdulillahnya, ternyata tubuh Walter ini bisa menyembuhkan lukanya secara otomatis. Nah, di tempat lain, si Dennis ini melihat foto Ellie yang tubuhnya digunakan untuk bahan penelitian. Namun tiba-tiba David ini muncul di belakangnya. Dengan sombongnya, David berkata, begitulah yang akan aku lakukan kepadamu nanti. Beruntung datanglah Walter menyelamatkan si Dennis tersebut. Nah, pada scene ini kita akan melihat pertarungan yang sengit antara si Walter dengan David ini. Yang kekuatan keduanya itu hampir imbang. Di mana Walter berhasil membanting tubuh David dan sempat menggeprek wajahnya David. Makan tuh batu. Mereka pun akhirnya berhasil naik ke pesawat. Namun ternyata Potomov itu juga bergelantungan di bawah pesawat tersebut. Dennis pun keluar dan berusaha menghalaunya, namun tetap saja kesulitan. Namun setelah berhasil dipancing, makhluk itu masuk ke dalam kren dan makhluk itu pun berhasil dikalahkan. Saat semua orang sedang beristirahat, sistem pesawat mengidentifikasi adanya makhluk asing. Dennis dan Tennessee pun kaget dan langsung berlari menuju ruangan medis. Terlihat sesuatu keluar dari dalam tubuh kru yang tadi sempat terluka. Yang tak lain, makhluk tersebut adalah Setelah situasi kembali tenang, Dennis pun membantu Tennessee kembali tidur di tabung kreo untuk melanjutkan perjalanan mereka ke planet Origin 6. Di mana Walter kemudian membantu Dennis juga untuk masuk ke dalam tabung kreonya. Setelah tabung ditutup, Dennis mengatakan keinginannya kepada Walter. Jika suatu saat nanti mereka sudah sampai di planet Origin 6, dia ingin Walter membantunya membangun sebuah kabin. Namun anehnya, si Walter ini hanya diam saja. Nah, disinilah kita baru sadar bahwa ternyata robot yang satu ini bukanlah Walter, melainkan si David. Astagfirullahalazim. Di situ David langsung membuat Dennis tertidur. David lalu masuk ke dalam ruang koloni dan mengeluarkan 2 embrio Potomov dari dalam mulutnya dan menyimpannya di dalam freezer. David kemudian mengirimkan pesan kepada manusia di bumi bahwa beberapa personil sudah tewas karena terkena semburan badai kosmik yang alhamdulillah sekarang sudah aman dan mereka kembali melanjutkan misi menuju Origin 6. Alah, bohong lah itu. Cukup seru ya, filmnya ini menegangkan sekali lah. Saya pribadi menyarankan Anda untuk menonton film aslinya supaya bisa merasakan adrenalin yang terpicu saat menonton film ini. Ya, itulah tadi, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa kembali lagi ke channel ini karena di sini kita akan membahas film-film yang juga sangat menarik. Buah pepaya dimakan bebek. Kalau suka, subscribe. Anjay.